Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhul Islam, kita lanjutkan kajian Mawa'idhur Rasul. Kemudian beliau membawakan hadis an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bih kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaum inni ra'aytul jaysh bi'aini wa inni ana an-nadhirul uryan fan-naja' فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. متفق عليه. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya itu seperti seorang yang mendatangi kaumnya, lalu kemudian ia berkata, wahai kaum, sesungguhnya aku melihat pasukan dengan mata kepalaku yang hendak menyerang kalian, dan sesungguhnya aku benar-benar memberikan peringatan kepada kalian, maka selamatkan diri kalian. Maka sebagian kaum itu menaatinya, maka segera mereka pun mencari keselamatan, maka mereka segera pergi, maka selamatlah mereka. Namun sebagian kaum tidak menaatinya dan bahkan mendustakannya. Mereka tidak mau pergi dari tempatnya. Apa yang terjadi benar, pasukan itu datang dan menghabisi mereka semua. Itulah kata Rasulullah, seperti orang yang menaati aku dan mengikuti ajaran yang aku bawa, dan seperti orang yang memaksiati aku dan mendustakan apa yang aku bawa dari kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ini menunjukkan boleh di dalam tata cara mengajar dengan cara memberikan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan itu lebih mudah kita untuk memahaminya. Makanya dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sering sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan agar lebih kita memahaminya. Rasulullah SAW di sini memberikan perumpamaan seperti orang yang memperingatkan kaumnya bahwa akan ada datang pasukan yang sangat besar yang hendak menyerang kaum tersebut. Nah, ternyata sebagian kaum ada yang menaatinya, sebagian kaum tidak menaatinya. Ternyata yang menaatinya selamat. Demikian pula kita, ya. Rasulullah SAW memberikan kepada kita peringatan. Rasulullah mengingatkan kita tentang api neraka Jahannam. Rasulullah SAW mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Namun sebagian manusia ada yang tidak beriman, tidak mempercayai apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu. Akhirnya mereka binasa. Sementara yang lain mengikuti Rasulullah, maka mereka pun selamat. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW bukanlah orang yang dusta. Semua yang Rasulullah kabarkan itu hak. Al-Quran yang Rasulullah sampaikan semua kebenaran yang dibawa. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran. Dari awal sampai akhir tidak ada kebatilan. Semuanya hak, semuanya kebenaran. Demikian pula Rasulullah SAW yang beliau sampaikan hak, kebenaran. Semua berita-berita yang akan terjadi di masa depan, semua terjadi seperti yang kita lihat. menunjukkan akan kebenaran Rasulullah SAW.
Maka kewajiban kita ya akhi, benarkan Rasul. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu terhadap kebenaran risalah Rasulullah SAW. Karena risalah beliau berasal dari pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Bukan perkara yang dibuat-buat, bukan perkara yang diada-adakan. Risalah Rasulullah SAW adalah merupakan risalah menuju surganya, yang mengajak kita semua kepada keselamatan ya, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat ya, yang azabnya sangat pedih sekali. Saudara-saudaraku sekalian, tentunya agar bisa kita menaati Rasul dan mengikuti Rasul SAW, harus kita yakini dulu, ya, harus kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah yaitu menanamkan keyakinan yang sangat kuat terhadap kebenaran risalah Rasulullah SAW. Karena orang yang meragukan risalah Rasul, dia tidak akan mengikuti. Apalagi kalau ternyata mendustakan bahkan tidak percaya. Bagaimana ia akan mengikutinya? Yang mau mengikuti seruan Rasulullah SAW hanyalah orang yang yakin akan kebenaran Rasul. Maka kita harus melihat apa bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW itu. Setelah kita melihat ya bukti-bukti yang sangat akurat, yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang tidak bisa ditolak oleh akal manapun juga. Ini dia Al-Quran yang Rasulullah bawa sampai detik ini tak berubah satu huruf pun juga, tidak berubah. Ya, ternyata Allah janji, Allah benar bahwa Allah akan menjaga Al-Quran ini. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah? Ini dia janji-janji yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya tentang berita-berita yang akan terjadi di masa depan. Semua terjadi. Tidak ada satupun yang berdusta, tidak ada satupun yang tidak terjadi. Yang ada yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya api yang sangat besar ya, di daerah Hijaz. Saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra, Syam. Ternyata yang Rasulullah kabarkan terjadi. Itu terjadi pada tahun 654 Hijriah, di zaman Imam Nawawi masih hidup. Ketika Rasulullah mengabarkan ya, akan ada dari kaumnya, dari umat Islam ini, kaum yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Dan ternyata kita lihat sendiri dengan mata kepala. Orang-orang yang berusaha menghalalkan zina, sutra, alat-alat musik, ya, arak. Ketika Rasulullah mengabarkan munculnya wanita berpakaian tapi telanjang, benar yang Rasulullah harus kabarkan. Kita lihat dengan mata kepala kita. Semua yang Rasulullah kabarkan, beritakan, semua benar. Ini menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Tidak bisa ditolak oleh akal manapun juga. Semua yang memperhatikan sunnah Rasul SAW, ternyata itu dibenarkan oleh sains dan teknologi. Yang ketika Rasulullah menganjurkan umatnya tidur siang, saat dipelajari di sebuah universitas di Inggris sana, ternyata tidur siang sangat bermanfaat sekali. Ketika Rasulullah makan dengan tangan, setelah dipelajari oleh sains dan teknologi, ternyata di tangan kita terdapat ya, bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidur di atas rusuk yang kanan, ternyata sains dan teknologi kembali membenarkan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya lalat apabila jatuh hendaklah dicelupkan ke dalam air kemudian dibuang. Kata Rasulullah, karena lalat ketika jatuh mendahulukan sayap yang ada padanya racun. Ya, sementara sayap satunya lagi ada padanya penawar. Padahal di zaman itu belum ada mikroskop. Ternyata di sains dan teknologi kembali membenarkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam surat Ar-Rahman ya tentang adanya air asin dengan air tawar yang bersatu. Ternyata sains dan teknologi pun juga membenarkan. Semua yang Allah kabarkan benar. Allah mengabarkan bahwasannya manusia itu tercipta dari air mani
kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging. Padahal di zaman itu tidak ada teknologi yang canggih untuk mengetahui bagaimana penciptaan manusia dalam perut. Kembali sains dan teknologi membenarkan. Bukankah itu menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah? Bukankah itu hak? Tidak ada sama sekali kebatilan di dalamnya. Bukankah itu menunjukkan akan bahwa yang ajaran yang Rasulullah bawa itu hak, benar? Maka kalau kita yakin dengan dada kita, saudaraku, dengan hati kita akan kebenaran Rasul, ya, maka di saat itu kita akan mengikuti Rasul SAW tanpa ragu lagi. Kita yakin bahwa semua perintah Rasul pasti benar. Semua yang dilarang oleh Rasul pasti itu memberikan mudarat dalam kehidupan. Walaupun terkadang akal kita belum sampai kepadanya. Karena kita yakin yang Rasulullah ucapkan itu hak, benar adanya, tidak mungkin batil. Nah, ini yang pertama. Agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, kita harus kokohkan dulu keyakinan kita kepada akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Yang kedua, ya akhi, agar kita mampu untuk mengikuti Rasulullah, itu jangan penuhi hati kita dengan cinta dunia. Karena orang yang cinta dunia pasti akan menyebabkan keinginan terbesarnya adalah dunia. Ketika keinginan terbesar kita dunia, sulit kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seringkali perintah-perintah Rasulullah tidak menguntungkan dunia kita. Seringkali larangan-larangan Rasulullah SAW ya tidak menguntungkan kepentingan dunia kita. Rasulullah melarang riba, Rasulullah melarang musik, Rasulullah melarang ya arak, Rasulullah SAW melarang zina dan semua yang mendekatkan kepada zina. Banyak sekali orang-orang yang ada di zaman sekarang ketika mendengar larangan-larangan itu sempit dadanya. Kenapa? Karena hatinya menginginkan syahwat, hatinya masih mencintai dunia, sehingga keinginan yang terbesar di hatinya adalah syahwat dunia seputar kemaluan dan perut. Saat ia mendengar tentang sesuatu yang Allah haramkan, maka ia dadanya menjadi sempit. Lalu ia bergumam, agama ini kok sulit sekali. Ini dilarang, itu dilarang. Beda dengan orang yang di hatinya akhirat. Dia menganggap dunia sesuatu yang hina. Cinta ia kepada akhirat besar, sehingga keinginan terbesar dia adalah kehidupan akhirat. Maka ketika ia mengharapkan akhirat, dia akan mampu dan mudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu bahwa perintah Rasul itu pasti maslahat untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Jadi dia yakin larangan Rasul itu pasti mudarat untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka ketika dia lebih mencintai kehidupan akhirat, lebih mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia akan menjadi pengikut Rasul SAW yang kuat dan kokoh. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Tapi buat siapa? Apakah setiap orang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Jawab tidak. Allah mengatakan liman kana yarjullah, ya, bagi orang yang mengharapkan Allah wal yawmal akhir dan kehidupan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini Allah dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hanya orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang hatinya menginginkan dunia, jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ketika di hatinya keinginan dunia itu yang paling besar, ya, seringkali membuat mata itu gelap.
Akhirnya menghalalkan berbagai macam cara demi untuk meraih dunianya. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah ya akhi, bila kita ingin menjadi pengikut Rasul salawatullahi alaihi wasallam, bila kita ingin menjadikan Rasul sebagai tauladan hidup kita, bila kita ingin mengikuti Rasul secara total, jadikan keinginan terbesar kita di hati kita adalah kehidupan akhirat. Ya Rasulullah SAW sabda, man kanat hammuhul akhirah, siapa yang keinginan dia adalah akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Lihat, dia akan kokoh dalam berpegang kepada sunnah, dia akan kokoh dalam istiqamah. Kenapa? Karena keinginan dia akhirat. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi, kata Rasul. Yang kedua, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Artinya hatinya akan penuh qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Karena ia melihat dunia ini sesuatu yang hina. Yang ia harapkan adalah kehidupan akhirat semata. Yang ketiga, ya, wa atatud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di mata dia. Subhanallah. Kenapa? Karena ia menginginkan akhirat. Orang yang menginginkan akhirat dan mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Namun dunia ya menjadi hina di mata dia karena ia melihat akhirat itu segala-galanya. Sebaliknya kata Rasulullah, man kanat hammud dunya, siapa yang keinginan terbesar dia, keinginan dia di hatinya hanya dunia, ya, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan kekuatannya. Tidak mampu ia istiqamah, tidak mampu ia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba, terseok-seok ia. Kenapa? Karena yang diinginkan di hatinya adalah dunia, yang diinginkan oleh dirinya adalah syahwat dunia, ya. Sehingga untuk mengikuti Rasul terasa berat sekali, berat. Karena apa? Karena Allah cerai beraikan kekuatannya. Akibat ia terlalu menginginkan kehidupan dunia. Ia tidak ada sabar dalam ketaatan, tidak ada sabar untuk menjauhi kemaksiatan, sehingga akhirnya karena ya kesabaran dia adalah di atas dunia, bukan di atas kehidupan akhirat, maka ia tak akan mungkin sabar untuk meraih kehidupan akhirat kecuali yang sesuai dengan syahwatnya saja. Kata Rasulullah, man kana tamud dunya, siapa yang keinginan terbesar dia dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'al faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di matanya itu. Walaupun ia punya harta benda yang melimpah ruah, tapi karena hatinya selalu mengharapkan dunia, ia tak pernah ada puas-puasnya. Dia akan terus kejar dan kejar, karena keinginan terbesar dia adalah dunia. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Yang ketiga kata Rasulullah, dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang Allah tuliskan saja untuknya. Fala ilaha illallah ya akhal Islam. Makanya yang bisa mengikuti sunnah Rasul, yang bisa menegakkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari, hanyalah orang yang menginginkan kehidupan akhirat semata. Yang dia inginkan adalah kehidupan pahala surga yang besar, karena ia memandang dunia sesuatu yang hina. Nah, ini perkara yang kedua, saudaraku. Bila kita ingin bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah keinginan terbesar di hati kita adalah akhirat. Dan jangan jadikan keinginan terbesar kita dunia. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan, orang yang keinginannya hanya dunia tidak mungkin bisa menjadi pengikut Rasul, tidak mungkin menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya, walaupun lisannya mengucapkan, tapi keadaannya sulit sekali. Kemudian yang ketiga, saudaraku, agar kita menjadi pengikut Rasul SAW dan bisa mengikuti Rasulullah, setelah dua perkara tadi, yaitu kita berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kita ikuti, kita pelajari ayat per ayat, hadis per hadis.
dengan niat kita ingin mengamalkannya dan menghilangkan kebodohan dari diri kita. Maka Rasulullah SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis. Rasulullah bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikan kepada manusia. Saudaraku sekalian, maka tidak mungkin kita mengikuti Rasul kalau kita tidak mempelajari sunnahnya. Maka pelajari sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat generasi yang terbaik, pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pemahaman para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka dan mengikuti manhaj para sahabat. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa mengikuti dan menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah 3 cara agar kita bisa menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Ini 3 cara yang insya Allah kalau kita lakukan, akhi, kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu mengikuti dan menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hati-hati dengan hawa nafsu dan syahwat. Hindari ini, karena ini penyakit yang akan menghalangi kita untuk ittiba'ur Rasul. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwat sulit sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun ia punya ilmu yang banyak tentang sunnah, walaupun ia punya ilmu yang banyak tentang ajaran Rasulullah SAW, tapi ketika hawa nafsu telah menguasai hati, dia akan menganggap baik perkara yang buruk. Ketika syahwat itu yang dia inginkan, ilmu sudah tak lagi bermanfaat. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175-176. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Subhanallah, sudah diajarkan ayat-ayat Allah. Fansalakha minha, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Maka jadilah ia orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat dan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi sayang, kata Allah, dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Rupanya 2 perkara ini yang menghalangi dia untuk mengikuti Rasul. Padahal dia sudah memiliki keilmuan yang sangat luas dan dalam tentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami. Tapi rupanya ada penghalangnya. Apa itu? Allah mengatakan, walakinnahu akhlada ilal ard. Hatinya lebih menginginkan dunia. Hatinya condong kepada dunia. Sehingga akhirnya karena dia lebih menginginkan dunia daripada akhirat, ilmunya tidak ada lagi manfaatnya. Wattaba' hawah. Ya. Dan ia pun mengikuti hawa nafsunya, kata Allah. Maka Allah memberikan perumpamaan orang seperti ini dan perumpamaan yang hina, ya akhi. Allah mengatakan, famathaluhu kamathal kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Perumpamaan orang seperti itu yang sudah diajarkan ayat-ayat Allah, tapi ternyata ia lepas dari ayat-ayat Allah karena lebih memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan seperti anjing. Ya. Jika kamu halau ia, dia akan menjulurkan lidah. Kalau kamu biarkan, ia menjulurkan lidah tetap. Artinya ia akan selalu ngikutin hawa nafsunya. Ya. Na'udzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Makanya ya akhi, berapa banyak orang-orang yang istiqomah terjungkal karena ternyata mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Berapa banyak para penuntut ilmu pun kemudian berbelok
karena akibat daripada hawa nafsu dan syahwat. Makanya Rasulullah khawatir sekali atas umatnya ini. Kata Rasulullah, inna mimma akhafu alaikum syahawatul ghai fi butunikum wa furujikum, atau kama qala. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan atas kalian, yaitu syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan kalian itu. Rasulullah juga bersabda, salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Hawan muttaba. Yang pertama, hawa nafsu yang diikuti. Mengerikan saudaraku sekalian. Maka siapapun yang ingin menjadi pengikut Rasul salawatullahi alaihi wasallamu, bersihkan di hatinya dari hawa nafsu. Bersihkan hatinya dari mengikuti syahwat dunia yang sesat dan sesaat. Maka kewajiban kita lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan kehidupan akhirat. Maka di saat itu insya Allah kita menjadi pengikut Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Dan juga ya akhi, yang harus diperhatikan juga, agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, bertemanlah dengan orang-orang yang mencintai Rasul, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya akhi. Saat kita berteman dengan orang yang membenci sunnah Rasul, kita pun ikut-ikutan membenci karena terprovokasi olehnya. Saat kita berteman dengan orang-orang yang Masya Allah berusaha menegakkan sunnah Rasul dalam kehidupannya, mencintai sunnah Rasul dalam kehidupannya, maka kita pun akan mendapatkan wewangiannya. Kita pun akan berusaha mencintai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya. Iya, perhatikan teman. Cintailah orang yang mencintai Rasul. Bertemanlah dengan orang yang mencintai sunnah Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Jangan engkau berteman dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Jangan engkau berteman dengan orang-orang yang memandang dunia segala-galanya. Jangan engkau berteman dengan orang yang apabila duduk bersamanya malah menjadikan kita cinta dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Teman kita adalah yang mengingatkan kita, karena itulah yang akan membimbing kita yang menuju jalan yang terbaik, yaitu mengikuti Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, ya, dengan berusaha sekuat tenaga menapaki jejak kaki beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, materi yang mudah-mudahan berikan semangat untuk kita untuk terus berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan godaan bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi di layanan telepon di 0218236543. Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz mengenai, tadi disinggung mengenai tata cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bolehkah memberikan pengajaran kepada murid-murid dengan membacakan kisah fiktif? Pertama saudaraku, kisah fiktif itu adalah dusta. Dan kita tidak diperkenankan untuk mengajarkan manusia dengan kedustaan. Islam tidak pernah mengajarkan kedustaan. Rasulullah pun juga, ya, Al-Quran dan hadis pun tidak pernah mengajarkan kedustaan. Oleh karena itulah, ya, hendaknya kita cukupkan diri dengan kisah-kisah Al-Quran dan kisah-kisah dari Nabi. Demikian pula para sahabat, para tabi'in. Karena pada kisah mereka itu sudah mencukupi sekali. Adapun kisah-kisah fiktif yang dibuat-buat,
ya, itu adalah sifatnya tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu namanya dusta. Maka hendaknya kita jauhi mengajarkan anak dengan kisah-kisah fiktif. Ya, bawakan kisah yang ada dalam Al-Quran tentang kisah para nabi. Bawakan kisah yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringlah seorang guru membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat, kitab-kitab para ulama tentang yang menyebutkan biografi mereka dan kisah kehidupan mereka banyak sekali. Asal kita mau membacanya. Biasanya ya guru yang suka membawakan kisah fiktif karena ketidaktahuan dia dan tidak pernah ia membaca tentang kisah-kisah Al-Quran dan hadis dan para sahabat dan orang-orang salihin. Ya, maka dari itu seorang guru berusaha untuk membekali diri ya dengan kisah-kisah yang lebih bermanfaat, yang bisa menjadikan si anak itu mengidolakan para ulama, yang bisa menjadikan si anak itu mencintai para nabi, yang menjadikan si anak itu kenal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Kemudian yang kedua, jangan membiasakan kita mengajar dengan kisah dan kisah. Kenapa? Karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu, menjadikan hal itu sebagai sebuah kebiasaan dalam tata cara mengajar. Nabi bersabda, la yaqusu ila thalatha, tidak boleh berkisah kecuali 3 orang saja. Yang pertama sultan, penguasa, atau yang kedua yang diwakilkan oleh penguasa, atau yang ketiga mukhtal, orang yang sombong. Maksudnya dia akan jatuh kepada kesombongan nantinya. Makanya dari itu di zaman Umar memukul ya sebagian orang yang dia suka berkisah di majelis-majelisnya, ya, sehingga dijadikan sebagai kebiasaan dalam berkisah. Artinya berkisah sekali-kali silahkan saja. Adapun kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan ya, dalam tata cara pengajaran, sehingga akhirnya dia memposisikan diri sebagai tukang kisah, maka ini perkara yang tidak disukai oleh salafus saleh. Wallahu a'lam. Nah, baik ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang mengaku mengikuti sunnah, dia menggunakan atau menjadikan wasilah atau usaha kaos-kaos yang bertuliskan dakwah sunnah, dan dia mendapatkan keuntungan dari hal ini. Apakah dia memanfaatkan dakwah untuk mendapatkan kepentingan dunia? Ustaz, mohon nasihatnya. Menulis kata-kata yang baik di kaos dengan tujuan supaya orang membacanya dan mengambil pelajaran, selama itu bukan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang terdapat padanya nama Allah, yang tentunya nama Allah harus kita hormati, kita agungkan. Ya, maka saya belum mendapatkan hadis yang melarangnya. Saya belum mendapatkan riwayat juga dan fatwa ulama yang melarangnya. Maka kalau dikatakan boleh tidak mengais nafkah dari situ, ya silakan saja. Karena apa bedanya dengan orang yang menulis buku, lalu kemudian bukunya ia cetak, ia jual sendiri? Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Maka tentunya yang harus diperhatikan bagi mereka yang menulis hal-hal seperti itu di kaos, jangan sampai menulis ayat-ayat Al-Quran karena akan dihinakan nanti. Yang kedua, jangan sampai ada padanya nama Allah atau nama Rasul Nabi Muhammad SAW. Sebatas kata-kata supaya mengingatkan saja tentang kematian atau yang lainnya. Ya, namun kalau kita tidak lakukan, ya sebetulnya itu lebih bagus lagi. Karena dikhawatirkan ketika sholat menyebabkan orang lain tidak khusyuk atau kita tidak khusyuk misalnya. Kalau ternyata itu bisa menyebabkan ketidakkhusyuan di dalam sholat, gara-gara tulisan-tulisan seperti itu, ya lebih baik kita hindarkan. Allahu a'lam. Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Kami angkat kembali ya Ustaz, di saat terjadinya fitnah yang ada sekarang ini,
ketika ada seseorang yang menjelaskan agar tetap mengikuti petunjuk Nabi dalam menghadapi fitnah, sering menjadi olok-olok bagi mereka yang tenggelam di dalam fitnah tersebut, Ustaz. Sehingga seolah kebenaran sepertinya tertutupi dengan fitnah yang ada sekarang ini. Nah, mohon nasihatnya, Ustaz. Memang di antara tata cara ahlul batil untuk menutupi kebenaran adalah dengan cara fitnah. Dengan cara memfitnah, dengan cara memperolok, dengan cara mencari-cari kesalahan si dai tersebut, kemudian diviralkan. Bukankah ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, maka Fir'aun mengingatkan dan menyebutkan kesalahan Nabi Musa masa lalu. Dengan cara seperti itu, supaya membuat orang lain lari dari kebenaran. Dan itu pasti dilakukan oleh ahlul batil. Bagaimana caranya manusia lari dari para penyeru kepada kebenaran? Ya, dengan cara apa? Dengan cara diadu-adukan pendapat satu dengan pendapat yang lain. Dengan cara diviralkan sedikit ketergelinciran dia. Ya. Atau menjadikan pendapat si ustadz tersebut seakan-akan salah, padahal sebetulnya ustadz tersebut tidak salah dan benar. Ya, dengan cara dicari-cari videonya. Nah, ini memang kebiasaan ahli bid'ah dari zaman ke zaman. Tapi kita tidak peduli. Kita berdakwah jalan terus. Maka dari itulah kewajiban seorang penuntut ilmu jangan sibukkan dengan mencari-cari fitnah. Banyak para penuntut ilmu sibuk mencari-cari fitnah seperti itu. Lalu kemudian ikut men-share-nya. Jadi grup-grup dan yang lainnya dengan alasan supaya orang lain tahu katanya ini fitnah. Tapi ternyata bagi orang yang hatinya lemah malah terkena fitnah. Iya. Maka tidak layak seorang penuntut ilmu disibukkan dengan mengikuti fitnah. Sibukkan dengan berzikir, dengan mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Cukuplah para ahli ilmu saja yang membantah kebatilan itu, walaupun memang harus ada sekelompok ahli ilmu yang tugas mereka adalah berjihad dengan cara membantah syubhat dan kebatilan. Ya, supaya orang-orang awam faham mana yang hak, mana yang batil, mana yang syubhat, mana yang samar dan mana yang jelas. Ya, wallahu a'lam. Nah. Insyaallah barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian untuk pertanyaan, 3 pertanyaan pertama yang kami ajukan di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan dan telepon. Silakan di 021 823 65436. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikeraskan suaranya Ibu, dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi. Silakan, langsung ke pertanyaan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Kan itu kalau kita sholat, ada beberapa anggota tubuh yang harus rapat ke tempat sujud. Saya kan kalau pakai cadar, itu cadarnya agak tertutup dahi. Apakah itu mengurangi kesempurnaan sholat kalau ke masjid seperti itu? Iya. Baik. Terima kasih. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama semua sepakat bahwa hendaklah jidat itu terbuka sehingga menyentuh tempat sujud. Jawaban bahwasanya itu yang sunnah. Namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah itu hukumnya wajib atau tidak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena ia adalah merupakan anggota sujud. Sementara kebanyakan ulama berpendapat itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Iya. Yang jelas selama kita mampu untuk bisa membuka jidat kita dan tidak tertutupi dengan apa-apa, lakukan. Mudah kok, insyaallah. Allahu a'lam. Nah. Ya baik, syukur demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya silakan masih yang kedua kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya dari Batam. Ibu dari Batam. Hamba Allah. Silakan Ibu.
Saya bertanya 2 pertanyaan ini Ustaz. Satu saja Ibu. Kema kita. Pertama saya ini kan udah berumur 70. Jadi suami saya itu udah berumur 75. Jadi yang saya tekankan Ustaz, para pribadi, ya, soalnya suami saya itu ingin berhubungan, tapi dia tidak kuat lagi Ustaz. Bahkan maaf ngomong, ini kan pikir Ustaz ya, saya karena takut dosa gitu kan. Sedangkan kita sebagai istri, walaupun sedang memasak pun, suami kalau berkehendak kita harus dihentikan masak kita. Iya, langsung ke inti pertanyaan Ibu. Tidak kuat lagi. Iya, satu pertanyaan jadi, saja. Manakah saya seharusnya saya perbuat Ustaz? Dia tidak kuat lagi dan maaf anunya itu tidak normal lagi Ustaz. Ya, macam mana seharusnya yang saya lakukan? Baik. Baik. Tolong penjelasan dari Ustaz. Jadi yang kedua Cukup Bu, cukup satu saja. Mohon maaf ya, Ibu yang ada di belakang. Iya. Anjuran saya untuk tidak menanyakan hal-hal yang perkara yang sifatnya aib di media-media umum seperti ini. Karena ini sama saja membuka aib diri sendiri, bahkan juga membuka aib suami. Yang lebih baik ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya aib pasangan dalam rumah tangga jangan ditanyakan di media-media umum yang didengar oleh semua orang. Yang lebih baik ya langsung aja hubungi ustadznya secara jalur pribadi. Kenapa? Karena itu lebih menutupi aib. Ya, apalagi ini aib pasangan sendiri. Maka dari itu saya anjurkan kepada para pemirsa, bagi mereka yang ingin menceritakan tentang aib pasangannya, jangan di media sosial atau jangan di media-media umum radio seperti ini yang didengar oleh banyak orang, yang berakibat akhirnya malah menyebar aib pasangan kita. Ini tidak layak dan tidak bagus ya. Jelas kewajiban seseorang istri untuk melayani suaminya sesuai dengan kemampuan, dan suaminya pun juga berusaha sekuat tenaga ya untuk memperbaiki keadaan dia ya, dengan cara mendatangi para ahli herbal ataupun para kedokteran, ataupun bisa mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat dia bisa bangkit lagi ya. Maka kewajiban dia berusahalah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukuran jazakallahu khair atas nasihat Al-Ustaz. Demikian. Dan mungkin selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Kembali menjadi pertanyaan mengenai fitnah yang banyak terjadi di negara kita pada saat ini Ustaz. Banyak kejadian-kejadian yang kita takut hal tersebut akan terjadi pada kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai Ustaz. Apakah hal tersebut masuk dalam kategori hubud dunia? Dan kadang kita juga ingin menghindari berita-berita di televisi, tetapi kita kadang ingin tahu bagaimana perkembangan politik di negeri kita Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya. Sebatas mengikuti berita dan politik, tapi tidak mengetahui apa sikap yang terbaik. Ini adalah namanya mencari penyakit tapi tidak tahu obatnya. Maka kewajiban kita adalah sibukan untuk mencari obat jiwa, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada ahlul ilm. Karena seringkali ketika mengikuti politik, hati kita panas, terbakar emosi. Nah, saat hati kita panas dan terbakar emosi kita, seringkali kita bersikap berdasarkan emosi. Dan subhanallah, keadaan seperti itu terkadang seringkali tidak menjadikan kita tidak mau dengan menerima pendapat ulama untuk bersabar.
Alasannya karena pendapat seperti itu lemah, atau bahkan menuduh ya ulama itu pengecut, bahkan menuduh ulama itu penjilat dan yang lainnya. Kenapa? Karena hati sudah terbakar duluan, hati sudah kesal duluan. Dan itu kenyataan yang kita lihat di zaman sekarang ya, ketika orang-orang awam, orang-orang yang bukan penuntut ilmu ataupun bahkan penuntut ilmu sibuk dengan mengikuti berita-berita ya, perpolitikan dan yang lainnya. Akibatnya mereka geram, mereka kesal, mereka terprovokasi. Sudah seperti itu, yang musibah yang terbesarnya lagi, mereka tidak mau bertanya kepada ulama. Dan yang terbesar lagi, menuduh para ulama ya, yang berusaha untuk meredam supaya tidak terjadi fitnah dan tidak terprovokasi. Katanya itu sikap pengecut. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ketika fitnah sudah membara, orang berakal sulit untuk menahan orang-orang yang bodoh. Ya. Karena mereka sudah terbakar hatinya, sudah geram dan kesal. Kalau sudah emosi itu menyala-nyala, akal pun hilang, ilmu pun menyingkir, karena saat itu perasaanlah. Maka dari itulah saudaraku, kita mengikuti ya berita-berita politik itu hanya akan menyebabkan hati kita emosi dan yang lainnya. Lebih baik kita sibukkan untuk menuntut ilmu dulu. Dan kalaupun kita mendengarnya qadarullah, tanyakan kepada para ahli ilmu tentang sikap kita yang benar, supaya kita tidak terseret kepada fitnah. Karena banyak orang yang jatuh kepada fitnah itu karena fitnah itu terlihat mentereng. Slogan-slogan yang dicuatkan oleh para ahli fitnah itu terlihat indah. Ya, makanya para ulama terdahulu ketika terjadi fitnah, mereka membawakan syair yang sangat indah. Ya. Di mana isi syair itu adalah bahwa fitnah di awal ia muncul bagaikan gadis yang cantik jelita. Tapi ketika fitnah itu semakin besar dan menyala, menghancurkan dan memporak-porandakan, tampaklah ternyata ia bukan gadis yang cantik, tapi ternyata wanita tua renta yang keriput, ya. Artinya setelah terjadi fitnah baru menyesal, setelah hancur segala sesuatu, seperti kita lihat di Suriah. Di awal-awal kelihatan ya mentereng sekali, isinya amar ma'ruf nahi munkar, isinya ya kita tidak bisa membiarkan ya kezaliman pemimpin, isinya kita harus melawan, isinya berjihad, isinya subhanallah. Apa yang terjadi? Ya, mereka tidak menghiraukan anjuran para ulama untuk sabar. Setelah hancur semuanya, jutaan kaum muslimin dibantai. Apa yang terjadi? Baru mereka tahu bahwa ini fitnah. Makanya para ulama dengan kedalaman ilmu mereka melihat fitnah sebelum terjadinya. Mereka berusaha meredam supaya sabar dan sabar. Jangan melakukan perbuatan anarkis yang bisa merusak Islam itu sendiri. Tapi ya sudahlah ya akhi, ketika yang berbicara masalah ini orang-orang yang terbakar emosinya, ya, anjuran untuk bersabar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bahkan kita yang melarang ya melakukan perbuatan-perbuatan anarkis supaya kita sabar, dianggapnya apa? Ya, dianggapnya kita ini tidak paham waqi', dianggapnya kita tidak sesuai dengan sunnah, ya, dianggapnya berbagai macam. Ya, bahkan mereka berusaha membawakan perbuatan-perbuatan salaf terdahulu yang katanya mereka juga dahulu memberontak kepada penguasa. Maka kita katakan memang ada di zaman salaf terdahulu, tapi hasilnya lihat. Apa hasilnya pemberontakan? Memang ada di zaman dahulu. Apakah hasilnya kebaikan? Tidak. Ternyata mereka tidak menegakkan agama, tidak juga memperbaiki dunia. Iya. Mereka berhujah dengan sebagian pendapat sahabat
Ya. Kita katakan ya sahabat manusia. Apabila perbuatannya bertabrakan dengan dalil, wajib kita tolak. Ya, apalagi perbuatan sebagian sahabat yang di zaman Utsman memprovokasi manusia sehingga akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan. Ternyata ada sebagian sahabat yang ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Apakah dijadikan hujah juga? Tidak juga. Yang ada adalah fitnah dan fitnah. Sahabat tidak maksum secara individu-individu mereka. Walaupun kita tetap mencintai mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Jangan seperti itu yang dicontoh. Yang kita contoh adalah sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kibar. Lihat di zaman Hajjaj bin Yusuf. Tahukah Anda, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120.000 kaum muslimin. Dan memenjara 80.000 kaum muslimin, di antaranya 30.000 wanita. Tapi nggak ada satupun sahabat yang demo, berbuat kerusuhan dan yang lainnya. Bahkan yang diperintahkan oleh sahabat sabar. Masalahnya mereka yang tidak sabar, yang terpancing emosi, yang akhirnya berbuat kerusuhan. Muncullah fitnah demi fitnah. Seruan sabar sudah tak lagi didengar dan tidak digubris. Iya. Kalau sudah seperti itu, masuklah orang-orang yang memang menginginkan supaya negara ini hancur. Masuklah ya orang-orang yang menginginkan supaya ya rusak semuanya. Ya, para provokator dan yang lainnya yang menggunakan kesempatan ini. Yang akibatnya apa? Yang menjadi korban kaum muslimin lagi. Fa Allahul musta'an wal istiqlal. Ya. Maka kewajiban kita ya akhi, sibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun apa yang Anda khawatirkan, tawakallah kepada Allah dan jauhi sebab-sebabnya. Ya, banyak kita memohon perlindungan kepada Allah dan terus kita mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dan menyibukkan diri kita menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya. Karena siapapun yang mengikuti Rasul tidak akan pernah sama sekali menyesal insyaallah dunia dan akhiratnya. Ya Allah a'lam. Nah, baik, syukur jazakallahu khair. Insyaallah nasihat yang sangat bermanfaat sekali dari jawaban pertanyaan tadi. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa terjadinya paceklik dan kemarau yang panjang itu katanya disebutkan bahwa banyaknya yang mengurangi takaran dan timbangan dan juga tidak mau mengeluarkan zakat. Apakah mutlak hal tersebut terjadi karena yang disebutkan di dalam hadis saja atau ada hal-hal lain Ustaz di keterangannya mengenai hal tersebut? Iya, memang Nabi mengabarkan demikian. Tidaklah suatu kaum mengurang-urangi timbangan atau artinya berbuat curang, kecuali Allah timpakan kepada mereka musim paceklik dan kekeringan. Iya. Maka dari itu kewajiban kita adalah menjauhi segala macam kecurangan dalam muamalah hidup kita, dalam perdagangan, perbisnisan dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ditimpa musim paceklik dan kekeringan. Ya. Dan ini subhanallah, ya, kita khawatir sekali kalau ternyata menimpa kita akibat perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kewajiban kita taubat dan istighfar kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau ada yang bertanya, adakah selain itu? Ya. Yang jelas ya akhi, pada umumnya semua maksiat mendatangkan sanksi dari Allah. Ya, semua maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah tersebar musik dan bid wanita di suatu kaum kecuali Allah biasanya memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim, paceklik dan yang lainnya. Dan ternyata juga ini kata Ibnu Qayyim benar. Ya. Makanya subhanallah ya akhi, kewajiban kita supaya kita ya terselamatkan dari azab Allah, banyak istighfar, banyak mengikuti Rasul. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
tidaklah Allah akan mengadab mereka sementara engkau berada pada mereka. Dan Allah pun tidak akan mengadab mereka selama mereka masih mohon ampun istighfar kepadanya. Allah mengatakan selama engkau ada pada mereka, Allah tidak akan adab mereka. Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah meninggalkan sunnahnya. Berarti selama kita menegakkan sunnah Nabi dalam hidup kita, di masyarakat kita, Allah tahan adab. Selama kita minta ampun dan taubat dan istighfar kepada Allah, Allah pun juga akan menahan adab. Tapi ketika kita sudah tinggalkan sunnah Nabi, kita pun tak mau lagi beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berpaling dari Allah, maka jangan salahkan, ya ternyata bila kita ditimpa sesuatu yang kita khawatirkan tersebut, na'udzubillah, Allahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu Pak, volume televisi atau radionya Pak dimatikan saja. Sebelum lanjut. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bau-Bau. Bapak dari Bau-Bau. Silakan Pak. Nah, silakan. Iya. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana dengan seseorang yang kita ingatkan dia agar jangan berbuat bid'ah, kemudian dia menjawab bahwa biar saja dia masuk neraka, yang penting dia mengikuti orang banyak. Bagaimana dengan hukum pembicaraan ini, Ustaz? Demikian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di dalam mengingatkan manusia hendaklah dengan hikmah. Ya, terkadang ketika kita melarang mereka dari sesuatu, lalu kemudian mengucapkan kata-kata seperti tadi contohnya, kita langsung memvonis. Maka kewajiban kita adalah ingatkan, dakwahi dengan penuh hikmah. Sampaikan bahwasannya kita dalam beragama bukan mengikuti kebanyakan orang. Sampaikan ayatnya. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu menaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka banyaknya manusia itu bukan parameter kebenaran. Kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dakwahi ia dari sisi akidah dulu Pak. Karena masalahnya dia tidak paham barangkali tentang bid'ah. Bapak semangat ingin mengingkari bid'ah, tapi Bapak lupa untuk mendakwahi dia kepada tauhid dulu. Maka yang lebih baik Bapak pahamkan dulu tentang tauhid, tentang sunnah. Ya, karena ketika Bapak langsung melarang orang dari bid'ah sementara dia tidak paham apa itu bid'ah, dia selama ini menganggap bahwa yang ada di masyarakat itulah kebenaran. Ya, berarti kita yang kurang bijak dalam berdakwah. Kita kurang hikmah dalam berdakwah, kurang dengan ilmu, hanya sebatas semangat saja. Maka tentu kita introspeksi diri ya dalam tata cara mendakwahkan manusia ini. Ya, karena mendakwahkan orang-orang yang tidak paham tuh harus dengan penuh kesabaran, dengan ilmiah, cerdas. Ya, sampaikan hujah-hujahnya. Dan kemudian yang kedua, dakwahi dulu dari yang paling urgen, yaitu masalah tauhid dan akidah. Jadikan ia mencintai Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Fahamkan ia bagaimana beragama mengikuti Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit, baru kemudian kita pahamkan apa itu bid'ah. Ya, kenapa bid'ah itu dilarang? Ya, fahamkan juga bagaimana sunnah Nabi SAW, sehingga kita tidak termasuk yang membantu setan untuk menyesatkan manusia. Allahu a'lam. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya mungkin kami masih berikan kesempatan di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, halo.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Itu Anut Jawa Timur. Anda Allah. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya sekarang kan ini menjalankan kalau pulang soal sunnah itu dikata sok pinter, sok sini itu gimana Ustaz? Saya bilang kalau udah agak tua sih enggak masalah, baca tangan gitu. Saya bilang sok suci, apa yang berlaku bagi orang sudah tua juga enggak boleh baca tangan sama orang laki gitu. Baik, Ibu. Sudah kami pahami. Ditunggu jawabannya. Ya, barakallahu fiik. Yang perlu diperhatikan Ibu, bahwa ilat larangan itu adalah karena bisa menimbulkan syahwat. Adapun orang tua yang sudah renta, yang orang pun juga tidak ada syahwat untuk memegangnya, dan dia juga sudah tidak ada syahwat sama sekali. Maka wallahu alam yang seperti ini ya diberikan rukhsah. Walaupun kalau ia tinggalkan itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya ibu sudah tua tapi masih syahwat sama anak muda, gimana kalau ibu salaman sama anak muda, ibu ya terfitnah syahwat, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ilatnya masih ada. Ya, alasan diharamkannya itu. Nabi SAW dalam kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Apabila ilat hukum ada, maka hukum ada. Apabila ilatnya tidak ada, maka hukum tidak ada. Nah, itu kaidah yang menyebutkan tentang masalah ilat. Jadi kita lihat ilatnya ada apa tidak. Ya, Allahu a'lam. Demikian. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah.